jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, kembali lagi di Islami Twindah. Sekarang kita lanjutkan lagi ya. Pembacaan pertanyaan yang masuk ke media sosial Islami Twindah. Langsung aja kita coba masuk nih, wah ini bentar, yang di rumah belum bisa lihat. Saya coba sambungin dulu biar yang di rumah juga bisa lihat ya. Oke, langsung aja nih pertanyaannya. Dari Rilan 04. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau bertanya nih bagaimana hukumnya jika maharnya dihutang? Sampai sekarang belum dibayar, ya Allah ya Robi. Ustadz Maulana jawab dulu deh, silakan Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim, ya gini. Kalau berbicara bagaimana dengan mahar yang diutang. Kalau berbicara tentang mahar yang diutang, berarti selama itu belum dibayar, selama itu dia berutang. Jadi prosesnya adalah pembayarannya mau nyicil enggak. Kita belajar dari Nabi Musa alaihissalam, yang maharnya adalah bekerja sama Nabi Syuaib. Ya dengan berapa tahun, kemudian mau menikah lagi anak Nabi Syuaib berikutnya, itu berapa tahun dan seterusnya. Jadi kalau berbicara seperti mahar yang diutang, jadi jatuhnya utang piutang sudah. Nah, ada juga utangnya gini, maharnya sudah dibayar, tapi dia utang maharnya dari istrinya. Maka jatuhnya adalah mahar itu berubah menjadi utang piutang. Jadi tetap harus dibayar. Dan mohon maaf, tetap akan menuntut untuk dapat keridhaan dari sang istri untuk apakah dimaafkan atau dihalalkan. Tapi sebaiknya sosok laki-laki, aduh harusnya bayar. Ya makanya harus didiskusikan. Jangan sampai itu nanti akhirnya jadi hambatan kita untuk menuju akhirat nanti. Karena gini, kalau mahar belum dibayar, sebagaimana jadi utang, berarti orang utang itu ina di siang hari, gelisah di malam hari. Jadi kalau mau tenang hidupnya, selesaikan sangkutan-sangkutan. Salah satunya adalah mahar tersebut. Oke, terima kasih banyak Ustadz Maulana. Sekarang kita masuk lagi ke pertanyaan yang berikutnya. Oh ini pertanyaannya bagus juga nih. Dari Umu Bariroh. Assalamualaikum Ustadz, mau nanya gimana hukumnya kalau mau nikah tapi uangnya dapat minjam di bank. Pinginnya mau melaksanakan nikah sederhana, tapi sesederhana di zaman sekarang ini tetap saja butuh biaya. Apalagi kalau jaraknya jauh. Buat transport nanti PP beberapa kali. Pinginnya juga jangan sampai pinjam, tapi ini terpaksa. Kedua belah pihak belum ada yang mampu buat ngebantu biaya nikahnya. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan dibaca dan dijawab. Amin ya. Masya Allah, makasih banyak udah dibaca nih ya. Silakan dijawab Habib. Tafadhol Habib. Jazakumullah khair buat yang sudah bertanya. Saya sarankan menikah kita dengan apa adanya. Tampillah apa adanya, tampillah biasa saja, akan tetapi setelah menikah kau melahirkan anak-anak yang luar biasa insya Allah. Dan juga ketahuilah bahwa jangan ibaratnya kita hanya untuk tampil di hadapan orang, tapi berkualitaslah di dalam membangun rumah tangga tersebut. Jangan cari pria yang kaya, akan tetapi cari pria yang bisa menghargai kamu. Nah itu salah satu pedoman kita di dalam mencari pasangan hidup, agar kita apa? Agar kita semuanya menjadi orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan bahwa perempuan yang paling mulia adalah yang paling mudah maharnya. Bukan yang paling murah, tapi yang paling mudah. Karena dia akan memudahkan daripada setiap aktivitas yang dilakukan oleh pasangannya. Insya Allah ta'ala. Masya Allah. Nah, sekarang satu lagi pertanyaan lagi nih ya buat Ustadz Syam deh nih. Kayaknya ada pertanyaan juga bagus nih. Siap. Assalamualaikum Ustadz, kalau mau menikah dengan mahar seperangkat alat sholat apa hukumnya? Mahar tersebut atas permintaan pihak perempuan karena mengingatkan kemampuan keuangan pria yang terbatas. Dan ketika sudah menikah, apakah mahar bisa diganti lagi atau ditambah lagi? Nah ini gimana? Jadi kalau misalnya sekarang ini karena kemampuannya cuma buat itu aja, udah deh seperangkat alat sholat dulu. Nanti kalau bisa ada duit lagi nanti dikasih lagi setelah nikah gitu. Ditentukannya mahar itu bukan berarti pernikahan adalah akad jual beli. Jadi perempuan itu tidak bisa juga dihargai dengan nilai keuangan gitu. Misalnya harus berapa juta atau segala macam. Dengan seperangkat alat sholat pun kalau itu kemampuannya, itu kemampuannya. Boleh-boleh saja dengan mahar seperangkat alat sholat. Mungkin di akhir nanti ditambahin lagi, hitungannya bukan mahar lagi namanya. Karena udah selesai akad nikahnya. Hitungannya adalah yang namanya nafkah. Kalau misalnya mau ditambah. Tapi kalau laki-laki yang menjanjikan,
Kalau laki-laki yang menjanjikan maka dia nanti harus nambah karena dia yang menjanjikan di awal. Nanti deh setelah menikah baru saya tambahin lagi. Nah ini harus ditentukan nilainya, nambahnya berapa supaya jelas ijab dan qabulnya, sigatnya jelas, maka pada akhirnya tidak muncullah pertengkaran-pertengkaran atau perselisihan-perselisihan yang tidak kita inginkan setelah hari hanya. Jadi kenapa ada akad, kenapa ada sigat, kenapa ada ijab qabul, kenapa ada bahasa yang jelas, supaya apa? Supaya menghindari pertengkaran. Tapi kalau bahasanya abu-abu, ragu-ragu, nanti deh kalau tambahin lagi lah, nggak ngerti tambahannya berapa. Namanya mitsal. Iya, Sesuai mitsal. sepakatan. Iya, sesuai dengan kesepakatan daerah. kesepakatan awal atau sepakatan daerah, sepakatan orang-orang yang ada di tempat tersebut. Allahu a'lam. Ya, Masya Allah, terima kasih banyak buat guru-guru kita. Nah sekarang kita sama-sama berdoa, ya mungkin doa ini sama-sama kita biar kita dipermudah rezeki kita, yang belum dapat jodoh segera ditemukan Amin. jodohnya ya. Dan mungkin yang sekarang dia lagi sakit diberikan kesembuhan, dipimpin oleh guru kita Ustaz Syam. Tafadhol Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم بارك لنا في أولادنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك آمين. وارزقنا برهم آمين Amin, amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Jazakumullah khairan kasiran buat guru-guru kita. Terima kasih banyak juga buat jamaah yang di rumah yang sudah setia menyaksikan Islam itu Indah. Jangan lupa, kita mengingatkan lagi ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan, yaitu dengan 4M, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan menonton Islam itu Indah. Akhirnya saya Fadli undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi